Program Sapa Bali Pagi masih menjumpai Anda pagi hari ini pemirsa. Kita akan lanjut lagi perbincangan kita tentang proses pungut hitung Pilkada 2024. Tadi kita udah ngomongin soal teknologinya seperti itu ya. Nah yang berikutnya yang nggak kalah penting juga yaitu adalah tentang SDM-nya atau sumber daya manusianya. Memastikan petugas di lapangan itu mempunyai pemahaman yang sama. Gimana kalau dari KPU sendiri Pak? Ya, jadi kita sudah melakukan pelatihan ya. Pelatihan, simulasi ya, bukan hanya pelatihan hanya satu sisi saja. Diskusi sudah kita lakukan, uji coba kita sudah lakukan, kemudian simulasi juga kita lakukan di TPS bagaimana pelaksanaan hari H hari ini supaya bagus itu kita cek betul sesuai dengan aturan perundang-undangan. Di situ kita perbaiki yang ada, yang jelas seluruh SDM kita sudah kita lakukan pelatihan ya, baik itu bintek atau juga simulasi. Sehingga saya pastikan untuk penyelenggara itu sudah siap untuk melakukan tugas-tugasnya hari ini. Ya tentu kalau kita bekerja dengan jutaan orang gitu ya, tentu tidak akan semudah kita bekerja dengan 5 orang, semua bisa dikontrol. Maka itu peran masyarakat lah. Kalau memang mereka ada yang aneh-aneh, apalagi ada yang tidak mengikuti prosedur, silakan saja. Pada saat pelaksanaan bisa lewat Bawaslu, ya pengawas TPS, disampaikan itu kok salah, itu kok ini kok kejadiannya begini dan lain sebagainya. Apapun itu pasti akan disampaikan dan akan ditindaklanjuti oleh teman-teman kita di di KPPS. Nah kemudian untuk aplikasi-aplikasi ini juga udah diuji cobakan, bahkan mereka sendiri dengan handphone mereka sendiri, mereka sudah mencoba ya beberapa kali untuk memfoto ya, kita siapkan untuk latihan, kita udah latihan dan hampir semua yang kita lakukan sudah siap ready untuk diaplikasikan gitu ya. Yang terpenting bagi kita ya sekarang masyarakat nih yang harus membawa kelengkapan ke TPS itu harus jelas ya. Jadi C pemberitahuan itu silakan dibawa bersama KTP ya. Silakan saja dan nanti pada saatnya pada H-2 jam yang pindah memilih silakan ya. Kemudian bagi yang mungkin tidak terdaftar menggunakan KTP yang berlaku ya untuk di Pilkada Bali ya hanya penduduk yang ber-KTP Bali. Ya, jangan sampai penduduk dari luar juga kita fasilitasi. Ya, ini yang bisa menyebabkan PSU nantinya, pemungutan suara ulang. Itu terjadi di Pileg ya, di Buleleng waktu ini ya. Orang luar dikasih untuk memilih. Nah, ini kadang-kadang di luar kendali kita ya, karena yang namanya masyarakat kita mulai dari hanya bisa baca tulis hitung yang kita pakai sampai mungkin sarjana, profesor, mungkin kalau di daerah Denpasar itu banyak juga KPPS kita profesor, ya doktor dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus menjadi konsen perhatian kita dan itu masyarakat juga boleh. Maka itu setelah melakukan pencoblosan, ayo kita kawal sama-sama bagaimana proses penghitungannya. Sehingga SDM yang kita punya itu mampu berdiri di tengah-tengah, tidak ada yang aneh-aneh. Nah itu juga penting Pak, kalau tadi kan dari segi pemahaman prosedur udah dilakukan pelatihan, BIMTEK seperti itu ya. Tapi kalau menjamin bahwa petugas di lapangan itu objektif dan tidak mendapat tekanan dari manapun. Ya, saya pastikan. Jadi kalau ada, saya sudah bilang kepada teman-teman penyelenggara, siapapun yang berani menekan KPU selama ini, termasuk hari ini pada saat penunjukan, silakan laporkan ke saya. Saya yang terdepan untuk melawan orang-orang yang mau menekan KPU. Ya. Tetapi kalau kalian sendiri, ya saya bilang itu kemarin waktu pelatihan, berbuat yang aneh-aneh, saya sendiri yang akan segera untuk memenjarakan mereka. Ya, karena ini nggak bisa. Nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Suara rakyat katanya suara Tuhan. Kalau dipermainkan, ya nggak usah sembahyang seumur hidup lah. Ya. Jadi Anda sudah mempermainkan Tuhan Anda. Maka itu saya mengajak sekali lagi, mumpung di pagi hari ini ada yang belum bangun, segera bangun, datang ke TPS, ya, bawa kelengkapan yang ada. Kalaupun misalnya
kelupaan C pemberitahuannya karena cepat-cepat ya, bangun kepupungan cepat-cepat. Biasanya KTP kan pasti dibawa di dompet ya, langsung. Silakan saja, nggak usah lagi balik ambil. Karena kita bisa ngecek, Bapak Ibu bisa ngecek di mana terdaftar itu di cek DPT online. Masuk ke web KPU cek DPT online, ketik NIK-nya akan muncul di mana memilih. Dan itu bisa dijadikan bukti kepada KPPS bahwa Anda memang berada di situ. Tidak lagi misalnya anggaplah ini jauh sekali di puncak bukit turun, kemudian itu yang dia bawa cuma HP aja, itu bisa dilakukan. Yang penting KTP harus dibawa. Ya, kalau yang belum punya KTP segera urus, segera ambil, segera cetak karena di Bali ini nggak ada lagi kekurangan form KTP. Ya, silakan karena hari ini maksud saya, hari ini dari pagi sampai selesai pencoblosan itu yang namanya Dukcapil itu buka. Iya benar. Ya, silakan saja. Siapa tahu ada yang memang ulang tahun hari ini mau ambil KTP-nya, silakan. Kalau belum muncul boleh ambil biodatanya saja yang berisi foto dengan detail itu. Baik. Itu bisa jadi sarana kita untuk melakukan pencoblosan. Dan jangan menggunakan atribut-atribut yang menggambarkan pasangan calon. Kenapa itu Pak? Walaupun saya adalah pemilih tapi ya, karena itu akan mempengaruhi, kan bukan kampanye lagi ini. Oh, baik. Ya, akan mempengaruhi orang ya, bisa melakukan provokasi ya, supaya itu tidak terjadi. Sekali lagi supaya Bapak Ibu tidak dipulangkan oleh penyelenggara kita. Saya berharap tidak usah menggunakan pakaian-pakaian yang memang ada ciri-ciri paslon yang berlaga, baik itu di kabupaten maupun di provinsi. Karena itu pasti akan disuruh pulang. Termasuk saksinya pun kami sudah pastikan bahwa yang tertulis di bajunya itu hanya saksi gitu aja. Tidak ada saksi siapa, saksi apa, ya. Tapi biasanya itu tidak ada lagi jargon-jargon apapun yang melekat. Bahkan di 200 meter di sekitaran TPS ya, radius 100 sampai 200 meter itu tidak boleh ada atribut lagi. Bendera apapun tidak boleh lagi karena itu sudah aturan yang kita berlakukan dari dulu, dan saya berharap hari ini pesta itu dilakukan. Yang namanya pesta, datang senang, pulang juga senang. Dan bergembira, nggak ada lagi ini. Toh juga 5 tahun sekali akan seperti ini lagi. Ya, salurkan aspirasinya dengan baik. Ya, karena sekali lagi, hari ini kita sedang ingin menggantungkan masa depan kita dan anak cucu kita 5 tahun ke depan. Harus betul-betul, karena semua media sudah kita buatkan. Media debat sudah, kampanye terbuka, tertutup, ya, rapat umum, media sosial, media cetak, elektronik, semua sudah kita fasilitasi. Ya, tinggal sekarang masyarakat Bali menentukan siapa yang menurut hati nuraninya, menurut pemikirannya yang mampu untuk membawa Bali ke arah yang lebih baik. Baik, berarti dari KPU sendiri sebagai penyelenggara sudah sangat tegas sekali ya, tegas baik kepada yang ada di TPS maupun nanti pemilih yang datang ke TPS tersebut, sudah sangat tegas sekali aturan tersebut akan diberlakukan untuk di hari ini. Nah, mungkin nggak sih Pak terjadi perbedaan atau keraguan dalam hasil penghitungan suara nanti? Ya, kalaupun memang ada yang ragu-ragu, silakan saja. Ya, kan di situ di TPS itu ada saksi, ya, ada juga pengawas TPS. Kalau ada warga kita yang masih meragukan di situ, silakan laporkan ke Bawaslu. Oh, ini kok kayaknya begini, ya selesaikan di situ. Ya, nah, terus keraguan itu sudah dijawab terus ragu, ya ini kan karena kalah mungkin ya kalau gitu. Berarti prosedurnya KPU begitu ya? Ya, jadi silakan saja. Ya, di tingkat kecamatan juga ada, kalau ada keberatan, ada bukti yang bagus bahwa itu terjadi pelanggaran atau apa, laporkan ke Bawaslu. Baik. Ya, dan kita akan sangat-sangat terbuka untuk hal itu. Ya, yang saya sampaikan tadi, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang hukum yang progresif dengan mengedepankan substantif daripada administratif. Baik, kalau tantangan sendiri Pak, tantangan terbesar yang Bapak rasa, baik itu di pilkada sebelumnya maupun juga untuk saat ini, apalagi untuk dalam proses pungut hitung ini Pak, apa?
Ya, ketelitian saja. Ya, kadang-kadang nggak teliti. Kemudian yang sering terjadi adalah yang mestinya di dalam kota ditaruh di luar kota, gitu ya. Kadang-kadang C salinan yang mestinya ditempel malah C hasilnya ditempel. Nah, ini sekali lagi dengan jumlah orang segitu ya wajar-wajar sajalah. Tapi itu bisa kita kontrol, bisa kita perbaiki dan tidak menyebabkan pemilu itu menjadi tidak sah. Ya. Maka itu saya terus menghimbau kepada teman-teman sekarang sangat berhati-hati. Mungkin kalau pileg masih bisa, teledor dikit masih bisa dimaafkan. Tapi kalau pilkada ini kadang-kadang karena kontestannya itu dekat dengan masyarakat, ini gampang tersulut. Ya, maka itu saya minta ya sesuai dengan tagline KPU pemilu kita, yaitu Ngardi Bali Santi Lan Jagadita. Mari kita berpikir semuanya itu membuat Bali ini damai dan sejahtera. Ya, bahkan di jingle kita, di jingle yang sudah mungkin Bapak Ibu dengar ya, terakhir kata-kata terakhirnya adalah kita semua menjaga Bali. Kalau kita semua berpikir bahwa kita semua ini menjaga Bali, ya nggak ada yang mau merusak Bali, ya, maka kita yakinkan pilkada yang terindah mungkin, pilkada yang pertama kali di seluruh Indonesia ini yang paling damai ada di Bali, supaya seluruh masyarakat dunia itu belajar demokrasi di Bali, karena leluhur-leluhur kita sudah memberikan landasan-landasan yang bagus dalam rangka berdemokrasi di Bali ini dari dulu sampai sekarang. Menjadi harapan kita bersama ya Pak ya, bahwa pilkada tahun ini, kemudian juga proses pungut hitungnya ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan damai sesuai dengan harapan kita bersama. Sebentar akan kita lanjutkan perbincangan kita, satu segmen lagi, jangan kemana-mana dulu pemirsa.